Ini mobil baru 3 hari keluar dari showroom, bannya udah hilang. Di gereja pula itu hilangnya, nggak masuk akal lagi. Mau siapa pun Mencuri, menggasak, merampas, mencopet, membegal, merampok, korupsi, pungli, DLL. Medan ini, Wak, pagar aja pun bisa berjalan. Paling pantang memang di Medan ini ada. Nggak usah pala dicorek. Medan itu tulisannya kan. Ini namanya kau. Puan lah. Dia kata kat saya, Malaysia ni adalah sebuah negara yang sangat-sangat selamat, aman damai, sangat selamat. Jauh beza dengan negara dia Filipina. Orang Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada pawagam yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Jelaskan dulu, Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kehilangan banyak barang fasilitas umum yang dicuri yang ada di kota Indonesia, tepatnya di Medan para sahabat. Dan di sini ya para sahabat, bukan hanya sekedar di Medan, ini yang viralnya itu di Medan. Di kampung Mas Farhan sendiri pun banyak orang yang mencari barang bekas, barang yang layak punya warga pun diangkut para sahabat, kalau kita tak nampak macam itu. Bahkan ada suatu ibu-ibu yang pergi sembahyang ke tempat gereja katanya. Dia bukan orang Islam macam itu ya para sahabat, pergi ke gereja. Mungkin kalau kita mengenal tempat sembahyang itu tempatnya orang yang baik-baik macam itu. Tetapi para sahabat, ketika mau pulang, tayarnya yang ada dekat kereta itu yang baru beli katanya para sahabat sudah hilang juga para sahabat. Sedangkan kalau kita menengok dari sebuah video yang ada di Malaysia, merupakan negara se-Asia ini yang paling aman, nomor 2, nomor 1-nya Singapura para sahabat, dan juga nomor 10 dari seluruh dunia. Negara paling aman nomor 10 para sahabat. Kita nggak tahu lah para sahabat, kalau kita menengok sebuah video, bahkan motor pun kalau tidak ditaruh dalam rumah para sahabat, itu pun boleh dicuri juga para sahabat. Kok bisa ya para sahabat? EQ-nya itu EQ rendah macam itu. Kalau kita mengatakan EQ rendah, banyak yang tak terima. Buktinya mereka menampakkan mencuri, mengambil bukan hak miliknya macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Let's go. Nggak usah pala dicorek. Medan itu tulisannya kan. Kesal dicuri seorang warga di Medan. Pasangnya teralis besi pada CCTV-nya agar tak dicuri lagi. Itu mancing orang 2 kali kau itu namanya. Itulah kau. Itu telurmu itu ini pengamanan CCTV, takut dicuri juga CCTV katanya para sahabat. Tenang kau, nggak pala marah orang. Rata-rata orang Medan ini sudah berdamai dengan julukan-julukan kayak rayap besi, angkat pagar, ya kan, atlet atlet angkat besi, ya kan, Gotham City gitu. Karena apalah yang bisa dibanggakan ya dari kota Medan ini ya. Apalah, kalau misalnya orang Medan kau, kasih tahu ya. Kalau aku murni nggak tahu aku. ini mobil baru 3 hari keluar dari showroom, bannya udah hilang. Di gereja pula itu hilangnya, nggak masuk akal lagi. Mau siapapun dituduh udah nggak tahu sih, tapi nggak ada di sini. Aduh. Gua nggak kebayang gimana ribetnya jadi wali kota Medan. Gimana enggak, setiap fasilitas yang berhubungan dengan besi pasti habis dijarah maling. Sampai ada cerita mitologi yang beredar di masyarakat, yaitu tentang pagar berjalan. Kalau begini terus, sampai kapan kota Medan bisa tertata rapih? Bikin pagar-pagarnya dimaling,
bikin tiang listrik yang ditancap ke beton, betonnya dihancurin. Ada bangunan terbengkalai, material besinya dicuri. Bahkan sampai baut-baut jembatan pun ikut dijarah. Padahal itu berbahaya untuk pengguna jembatan. Jadi mau sampai kapan Medan seperti ini? Digergaji le. Tutupin ako. Ayo, rayap besi di siang bolong, di siang bolong. Nin kak dula lanang ko Dilihat malah disenyum-senyum pula. Gila, parah kali lah memang. Ini apa Buat lagi kalian ini? yang punya AC, yang letak mesin kompresornya itu di luar, kalian waspada ya. Ini baru aja kejadian ini tempat langganan aku. AC belum lama dipasang, ikonnya ada di mesin dalam. outdoornya itu diletak di belakang, hilang. Padahal ada orangnya lo di rumah. Ini kejadiannya malam ini, sekitar jam 1 sampai jam 4 subuh. Kan nekat kali malingnya kan. Kalian tengok lah ini buktinya nih ya. Nah, udah nggak ada kan mesinnya Gak kan. ada yang di luar Ini itu orang ya ini mesinnya nyolongnya ya. dari belakang-belakang rumah ini. Memang kebetulan belakang rumah ini lahan kosong. Parah kali nekat kali kalian demi pompa ya, apapun kalian lakukan ya. Pompa. Gila, tiang lampu sebesar gajah aja bisa hilang Ini dicuri di Medan, Medan. Bung. Lokasinya di flyover Amplas. Tiang lampu itu hilang tanpa jejak. Tiang Gak cuma lampu itu, besi untuk pembatas penerangan jembatan warga ketika sampai malam. pondasi juga ikut diambil sampai bolong semua. Ini bukan pencurian biasa. La Tapi sindikat ilaha profesional illallah. yang tahu betul cara mencuri besi besar dengan cepat. Tobat, Bang. Rumah kosong di Ini sekitar fasilitas situ umum juga ya, jadi dirusak. sasaran empuk. Kusen pintu dan jendela besi habis dicolong satu persatu. Kalau pemerintah dan aparat nggak segera turun tangan, besi-besi fasilitas umum lain juga bisa habis digerus maling. Sampai ada bekas-bekas potongan besi berserakan, makin parah dari hari ke hari. Ngeri banget. Menurut kamu, apa langkah yang tepat Dipotong itu. supaya pencurian ini bisa dihentikan? Baru-baru ni saya dapat customer dari Filipina. Negara paling Dia aman di dah Asia, bekerja di Malaysia Malaysia selama nombor 13 tahun, orang lama lah. Otai. Bekerja dengan syarikat catering, seorang perempuan lah. Dia kata kat saya, Malaysia ni adalah sebuah negara yang sangat-sangat selamat. Aman damai, sangat selamat. Jauh beza dengan negara dia Filipina. Tu dia mengaku sendiri Ini perbandingan Malaysia dengan sangat-sangat selamat. Malaysia Especially perempuan dia dengan kata. Filipina. Kalau di Filipina memang tak boleh langsung lah nak berjalan seorang diri tengah malam contohnya. Tak mungkin lah dia kata. Sangat bahaya. Tapi di Malaysia dia habis kerja lebih kurang dalam 11.30. Lepas tu dia naik LRT sampai di stesen dekat rumah dia lebih kurang hampir pukul 12 lah dia kata. Lepas tu dia kena jalan kaki daripada stesen LRT ke rumah dia seorang diri tengah malam lebih pukul 12 tengah malam. Selama 13 tahun dia di Malaysia, dia kata dia tak pernah lagi kena kacau dengan mana-mana orang pun. Tidak pernah lagi hadapi 13 bahaya tahun. lah. Tak pernah lagi dia rasa tak selamat semasa berada di Malaysia walaupun dia seorang perempuan dan berjalan pada tengah malam. Saya dah cek ChatGPT, menurut Global Peace Index 2024, Malaysia berada di tangga kedua selepas Singapura, negara paling kedua, aman di Asia dan negara ke-10 paling aman di patut dunia. bercermin Indonesia macam mana Okay, untuk itu mencontoh. saja nak beritahu. Malaysia ni negara aman, bersyukurlah. Termasuk Kepada semua warganya yang juga duduk di ya. Malaysia. IQ-nya harus, mindset-nya harus Gadis dirubah Malaysia macam sindir itu. lucunya Indonesia. Tunjukkan fakta jika di Malaysia lebih baik. Fakta negara Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada Pak Ogai bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Betul ini Malaysia. yang dikatakan. Jelaskan dulu pungli itu Ada apa? pungli. Pungutan liar. Lowongan kerja ditempel di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Tak ada syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Sebuah video yang membahas perbandingan antara Malaysia dan Indonesia menjadi viral di media sosial, khususnya Instagram. Video tersebut memperlihatkan 3 perempuan yang tengah berdiskusi mengenai beberapa fakta menarik tentang Malaysia yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Salah satu dari mereka bahkan menyebut bahwa banyak netizen Indonesia yang menutup mata terhadap berbagai keunggulan negara tetangga tersebut. Unggahan ini langsung mendapat perhatian luas dengan ribuan komentar dan tanda suka dari para pengguna media sosial. Salah satu hal yang disoroti dalam video tersebut adalah sistem parkir di Malaysia yang sepenuhnya otomatis. Tidak seperti di Indonesia yang masih mengandalkan tukang parkir manual, hampir semua tempat parkir di Malaysia sudah menggunakan teknologi canggih. Mulai dari pengambilan tiket hingga pembayaran, semua dilakukan secara digital sehingga lebih praktis dan efisien. Topik lain yang menarik perhatian adalah minimnya pungutan liar di Malaysia.
Pemerintah setempat sangat tegas dalam menindak praktik pungli sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan secara tidak resmi. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia di mana pungli masih sering ditemukan di berbagai sektor termasuk layanan publik. Ketegasan pemerintah Malaysia dalam memberantas pungli dianggap sebagai salah satu faktor utama yang membuat negara tersebut lebih tertata. Selain itu, sistem perekrutan tenaga kerja di Malaysia juga mendapat sorotan. Di negara ini, lowongan kerja sering kali ditempel di depan toko lengkap dengan informasi mengenai gaji dan benefit yang ditawarkan. Tidak ada persyaratan usia minimal atau pengalaman kerja bertahun-tahun seperti yang biasa ditemukan di Indonesia. Sistem ini dinilai lebih transparan dan memberikan kesempatan lebih luas bagi pencari kerja, termasuk mereka yang baru memasuki dunia kerja tanpa pengalaman. Salah satu kebijakan yang cukup mengesankan adalah pembebasan biaya jalan tol saat hari raya besar seperti Idul Fitri, Tahun Baru Cina, dan Deepavali. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berkumpul bersama keluarga di kampung halaman tanpa terbebani biaya tol. Banyak netizen yang menyebut kebijakan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, sesuatu yang jarang ditemukan di Indonesia. Pelayanan publik di Malaysia juga dinilai lebih fleksibel. Salah satu contohnya adalah kantor imigrasi yang tetap buka pada hari Minggu, sehingga masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor di hari kerja tetap dapat mengakses layanan tersebut. Kemudahan ini dianggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi warganya. Selain itu, Malaysia juga memiliki sistem jaminan hari tua yang lebih baik, di mana karyawan menyisihkan sebagian gaji mereka dan perusahaan turut memberikan kontribusi yang cukup besar. Fasilitas umum di Malaysia pun tidak luput dari perhatian. Hampir setiap kompleks perumahan di negara tersebut memiliki taman bermain outdoor untuk anak-anak yang menyerupai fasilitas taman kanak-kanak di Indonesia. Selain itu, meskipun banyak wilayah dikelilingi perkebunan sawit, jalan-jalan di Malaysia sudah beraspal dengan baik. Bahkan fasilitas publik seperti sekolah dan kantor polisi tetap memiliki gedung yang bagus dan terawat meskipun berada di daerah pedesaan. Terbaik. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak sangat memalukan, sangat disayangkan bila dikatakan IQ rendah tidak terima. Bahkan fasilitas umum seperti besi penyangga jembatan, bahkan tiang untuk lampu malam macam itu para sahabat, tiang listrik untuk lampu malam, bahkan dicuri untuk dijual untuk kepentingan pribadi. Bahkan ada juga yang kereta yang ada di tempat sembah yang katanya di gereja macam itu. Mungkin kalau kita berpikiran di tempat gereja semacam tempat untuk orang sembah yang beribadah itu tempat yang aman. Tapi dekat Indonesia tak aman. Faktanya kereta yang terparking dekat sana tayarnya pun hilang para sahabat. Ada apa dengan Indonesia? Sedangkan negara jiran kita, negara Malaysia, orang Filipina pun turut menyanjungnya dengan keamanan yang ada dekat Malaysia. Mereka pun balik pukul 12 malam pun tak ada apa-apa benda yang terjadi. Sudah berlaku sampai 13 tahun duduk bekerja dekat Malaysia para sahabat. Kalau dekat negara kita pun, dekat Kampung Mas Farhan ya, nak berjalan malam-malam itu takut para sahabat. Karena ada rompak yang nak ngambil motor kita pun, kadang kalau tak dibagi kita yang dilukai para sahabat macam itu. Itulah dari kebijakan pemerintah pun ada yang ditangkap juga, tapi dari mindset warganya pun yang tak mau berubah. Bila nak dikatakan negara emas di tahun 2045, kalau mindset warganya sampai sekarang belum dirubah para sahabat. Sedangkan negara-negara lainnya sudah melejit tinggi meninggalkan negara Indonesia, Indonesia masih sibuk dengan itu-itu sahaja para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Semoga video ini menjadi pembelajaran ataupun ditengok oleh sahabat daripada Indonesia agar takut untuk melakukan hal-hal yang dikatakan IQ rendah seperti halnya mencuri bukan hak miliknya para sahabat. Videonya sampai di sini. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.